Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali di video pembelajaran sejarah bersama saya Lukman Hakim, SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang paham-paham besar dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Adik-adik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat besar di Eropa. Perubahan yang terjadi dalam segala bidang dan yang akan kita lihat adalah dalam bidang politik, yaitu dengan munculnya demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan perbedaan paham yang membuat bangsa Eropa bersaing untuk mendapatkan negara imperialisme dan kolonialisme. Perkembangan paham-paham besar membuat kesadaran kebangsaan yang bertujuan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Lalu, bagaimana hubungan dengan munculnya nasionalisme Asia Afrika? Dengan adanya paham-paham besar, maka muncul dalam benak mereka untuk mengadakan perlawanan dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran nasional. Beberapa negara Asia Afrika yang berpengaruh adalah 1. Nasionalisme Jepang. Nasionalisme Jepang timbul di kalangan masyarakat Jepang yang bertujuan untuk menghindar dari pengaruh bangsa asing yang masuk ke Jepang. Latar belakang lahirnya nasionalisme di Jepang yaitu shogun yang berhasil mengakhiri perang saudara tahun 1615 Masehi dan menerbitkan kebijakan menutup diri terhadap pengaruh asing. Tetapi pada masa pemerintahannya terpaksa menandatangani perjanjian Shimoda yang menyebabkan Jepang membuka pelabuhan Shimoda untuk bangsa asing yang mengakibatkan munculnya gerakan anti-shogun, munculnya pemberontakan Satsuma, timbulnya gerakan yang mendukung Tenno, dan terjadinya restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan gerakan pengambilan kekuasaan dari Shogun ke Tenno dan mengadakan perubahan yang besar. 2. Nasionalisme Cina. Salah satu dinasti asing yang pernah menguasai Cina adalah dinasti Manchu, yang berasal dari Manchuria. Nasionalisme tersebut, setelah rakyat Cina kecewa terhadap pengaruh Manchu, yang dinilai bukan keturunan Cina, kebencian itu semakin memuncak setelah bangsa Inggris mengungguli pasukan Kaisar dalam Perang Candu. Kaisar dinilai lemah dan akhirnya revolusi pecah, dan muncullah Dr. Sun Yat-sen, tokoh nasionalisme Cina. 3. Nasionalisme India. Pemberontakan Sepoy membawa akibat yang besar bagi India, yaitu lahirnya pergerakan nasionalisme di India. Sebab lain munculnya pergerakan nasional di India antara lain adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan Inggris, pertentangan budaya Inggris dan budaya India. Rakyat India menuntut status domino, pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia. Orang India tidak diberi kesempatan duduk dalam pemerintahan. 4. Nasionalisme Turki. Nasionalisme Turki adalah ideologi politik yang mempromosikan dan memuliakan rakyat Turki, baik sebagai kelompok nasional, etnis, atau bahasa. Setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman dan Mustafa Kemal berkuasa, dia memperkenalkan bahasa dalam bidang pendidikan, melahirkan gerakan Turki Muda yang mempunyai tujuan menyelamatkan Turki dari keruntuhan, mengembangkan nasionalisme dan menyatukan semangat kebangsaan Turki sebagai satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa. 5. Nasionalisme Mesir. Adanya campur tangan Inggris dan Perancis dalam pemerintahan, khususnya pada saham terusan Suez, menimbulkan kekecewaan yang kemudian muncul perlawanan rakyat. Kebangkitan nasional Mesir ditandai dengan adanya pemberontakan Arabi Pasha 1881 sampai 1882. Mesir termasuk negara Arab, sehingga
bangkitnya nasionalisme Mesir merupakan hal yang sama dengan bangkitnya nasionalisme Arab. Adapun sebab-sebab timbulnya nasionalisme Mesir adalah sebagai berikut. 1. Adanya gerakan Wahabi. Semula merupakan gerakan agama yang kemudian memberontak pemerintahan Turki. Dengan demikian, membangkitkan timbulnya nasionalisme Mesir. 2. Adanya pengaruh revolusi Perancis yang menimbulkan paham liberal dan nasionalisme Mesir. Adik-adik, salah satu alasan mengapa kolonialisme dan imperialisme sangat kuat bercokol di tanah jajahan. Alasannya karena perdagangan dan ingin mengeruk kekayaan negeri yang dijajah. Bangsa-bangsa terjajah mulai menyadari untuk merebut kemerdekaannya. Dan mulailah muncul gerakan nasionalisme. Pergerakan kemerdekaan di negeri terjajah itu karena pengaruh langsung dan tidak langsung dari beberapa paham besar yang berkembang di Eropa dan merambat ke negeri-negeri jajahan seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan juga pan-islamisme termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia mulai memahami apa itu paham-paham besar seperti liberalisme adalah kebebasan dan persamaan. Sosialisme menjunjung tinggi kemakmuran dengan cara bersama-sama. Serta nasionalisme yang memberikan pemahaman cinta tanah air dan bangsanya. Mewarnai cara berpikir dan pandangan politik yang memicu untuk berjuang sekuat tenaga melalui organisasi politik yang dibentuknya. Dengan adanya paham-paham besar, bangsa Indonesia mengenali identitasnya dan mulai muncul kesadaran nasional yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional. Adapun pengaruh besar lainnya yang membuat pergerakan nasional itu muncul karena faktor dari dalam dan dari luar negeri. Faktor yang mempengaruhi dari dalam negeri adalah 1. Kenangan masa lalu pada masa jayanya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 2. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat. 3. Munculnya golongan cendekiawan. 4. Kemajuan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dan faktor yang mempengaruhi dari luar negeri adalah munculnya nasionalisme Jepang, Cina, India, Turki, dan Mesir. Demikianlah ulasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.